Ini Mas yang ini tombol 2 ini merah-merah. Oke, nah terus ya kalau yang ini apa nih Mas nih? Mana tombol-tombol apa? Itu tuh Aki atau baterai mobil. Iya. Ya gitu. Saya juga pasang yang namanya stabilizer. Ini untuk ngecek tekanan ban. tekanan ban sekaligus juga pompa. Ini yang namanya DVR atau digital video recorder, tapi khusus untuk mobil. Ya, jadi saya selalu siap dengan peralatan itu. Ini terus kemudian GPS yang ada di mobil juga selalu siap. Meskipun saya juga selalu punya GPS cadangan yang ada di belakang. Ini GPS cadangan. Buat apa? Kalau di sini ada trouble gitu. Atau biasanya saya gunakan yang satu untuk mengukur kecepatan, yang satu untuk mengukur jarak. Oh, oke. Ya, siap. kita jalan ya. Siap. Nah, aku pasang seat belt dulu sebentar. Boleh, ayo silakan. Lagi macet ya. Kita diam stuck. Boleh nanya nih Mas. Alat ini buat apaan? Mana? Ini nih. Oh, itu kalau buat komunitas. Hah? Iya. Komunitas ya gitu. Kalau kita lagi kasih pengumuman jadi kalau ada kumpul-kumpul komunitas gitu, terus kita kasih pengumuman buat teman-teman di komunitas. Mau ngomongin nggak? Enggak lah, kalau di sini jangan. Kan kira apa? Emangnya kita petugas? Oh, ngomongin itu keluar. Iya. Nanti audionya keluar. Dia kan public address. Dia kan gitu. PA, public address keluar gitu ya. Kalau kita ngomongin di sini dikira petugas gitu. Kasihan petugas beneran. Oke. Jadi Mas Roy pakai ini pada saat kalau misalnya saya kan kebetulan pembina beberapa klub otomotif ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu ada teman-teman ada kumpul gitu kan gitu. Nah, udah ya kita ngomong ini tak tarik. Nanti kan makanya kabelnya kan agak panjang. Iya, ya, jadi gitu. ini dari sini. Dari mobil itu bisa keluar gitu ya. Gitu. Ini maksudnya bisa kita bawa keluar. Oh. Kita bisa ngumumin di luar gitu. Oke, ini buat hubungan ngumumin keluar. Ya, ada lagi biasanya tapi lagi kita lepas biasanya kita juga bawa perangkat komunikasi, pemancar. Oh, pemancar. Itu untuk? Ya, kalau kita kan kadang-kadang kita kalau sekarang ada GPS sih nggak terlalu penting ya, tapi kan kadang-kadang ada komunitas ada daerah-daerah yang kita perlu tanya kepada masyarakat di daerah situ. Nah, saya kan anggota amatir radio juga, anggota orari. Jadi ngobrol. Nah, itu salah satu tips juga untuk menghilangkan kepenatan. Itu juga kita ngobrol dengan teman-teman. Yang orari itu yang ini. Orari ya. Ini. Mic-nya doang, tapi perangkatnya lagi tak lepas. Oh, lagi dilepas. Ya. Oke, nah terus ya kalau yang ini apa nih Mas nih? Mana tombol-tombol apa? Itu tuh? Ya itu tadi hubungan ini mic tadi larinya ke situ. Oh, yang ini ya. Oke, larinya ke situ. Ya, itu mesinnya lah, mesinnya. Ya, terus yang ini kan nih? Ini ada. Mas? Ah, itu tombol yang kalau kita hidupin bisa bunyi. Nah. Jadi maksudnya buat apa? Ada dua tombol, sebelahnya buat apa? Sebelahnya kalau atret, kalau mundur. Oh, oke. Kalau kita mundur ke belakang. Dikira ada truk. Dikira ada truk. Oke, ini lagi macet banget. Ya, lagi macet. Ternyata ada pengerjaan jalan di depan. Iya. Makanya ini Mas yang ini tombol 2 ini yang merah-merah? Oh, ini buat ngatur lampu di depan. Lampu utama. Jadi kok kayak alat tambahan kayak memang alat tambahan, alat tambahan. Supaya kan ada lampu tambahan di depan kalau kita lagi ada ke tempat yang cukup, misalnya di luar yang nggak ada penerangan yang cukup, ya di atas ini kan ada light bar. Ada lampu. Ada light bar. Nah, itu light bar itu bisa dinyalain buat kita tambahan. Nah, ini sudah saya bikin secara otomatis, jadi nggak kita terganggu tiap kali kita harus nyalain light bar, nggak. Tapi otomatis dia bisa ikut nyala kalau pas kita ada apa-apa, kita hidupkan dim atau lampu jauh, dia otomatis ikut nyala.
Jadi caranya kita tambah relay supaya dia ngikut ke lampu utama kita. Iya. Itulah. Oke, ini Jadi, lengkap banget ya. Ya ya karena memang kendaraan operasional ini sih gitu. Jadi yang biasanya saya pakai juga untuk Operasionalnya huruf L. tapi kan di luarnya kayaknya F. Iya, bener loh. Aku kira tadi huruf F, ternyata dalamnya L. Ini tempelan nih, Ki. Oke, Mas Roy. Ya. Nah, tadi Mas Roy kan cerita tuh sebelum berangkat cek semuanya. Ya, biasanya Pertama, cek apa dulu? Biasanya saya sebelum berangkat saya ngecek kondisi mesin mobil. Mesin mobil. Ya, jadi kita buka kap mesin. Oh, buka kap mesin. Orang harus tahu cara buka kap mesin kan? Ya, kalau ada beberapa kendaraan yang Jerman biasanya di kiri. Kalau ini udah di kanan. udah ngebuka. Ya. Terus yang dicek apa aja? Yang dicek itu biasanya ada oli, ya, apa namanya? Nah ini juga untuk memudahkan kita. Ini kan aslinya kan ini. Iya. Aslinya, tapi sengaja saya tambah ini banyak yang jual supaya kita nggak usah pegang-pegang lagi, naik dia. Nah, kita bisa cek ini. Pertama, oli, ya. Apakah oli itu tekanannya isinya kapasitasnya masih isi atau enggak ya gitu. Ini jadi, titik 1, titik 2 ini titik 1 tuh low, minus. Jangan sampai, kalau ini masih ada di sekitar titik 2. Yang aman jadi ada dia aman. Oke. Nah, sayang ini dilakukan ketika kita baru saja pergi ya. Kalau enggak, biasanya saya mesti ngecek air. Oh iya, kalau ini bisa ini bisa naik ya. Ada 2 air yang kita periksa. Air radiator sama air washer. Oke. Air washer untuk kipas kaca, ya gitu. Musim hujan penting itu. Musim hujan penting. Kemudian di sini ada oli power steering. Ya, oli power steering itu juga kalau nggak panas kita mesti cek dia. Ada sticknya juga. Ya, ada sticknya juga. Bisa kelihatan dia seberapa, ya gitu. Terus ini oli rem. Oh, oke. Ya, ini oli rem. Oli rem mesti dicek juga dia batasnya masih cukup atau enggak, ya kan gitu. Makanya, ada tandanya. Ada tandanya, minus atau maksimal. Ini kan masih ada di range yang aman, ya gitu. Terus ini aki atau baterai mobil, ya gitu. Saya juga pasang yang namanya stabilizer. Jadi stabilizer untuk aki supaya dia tegangannya stabil nggak terlalu tinggi dari 13,8, dia di 12 gitu. Ya itu aja. Terus ini biasalah ini sekring tambahan, sekring besar kalau kita pasang sesuatu, aksesoris apapun, semua aksesoris yang saya pasang, itu harus kita lindungi, ya supaya tidak membebani dan tidak asal kadang-kadang aksesoris mobil toko variasi itu kadang-kadang dia hanya ngikut saja di sekring yang lama. Tidak, sekring yang lama itu sudah ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya, dia sudah di setel, ada yang 5 ampere, ada yang 10 ampere, 15 ampere sampai maksimal 25 ampere itu untuk kapasitas. Nah, kalau kita tambah peralatan itu nanti kalau hanya sekedar dititipkan di situ itu akan merusak dan membebani mobil. Makanya peralatan semuanya sendiri tapi langsung ada sekringnya sendiri. Nah, terus cek itu di bagian belakang. Ya, saya selalu bawa peralatan ini. Seru nih sini. Sini guys. Wah. Nah, bersih banget. Nggak ada barang. Ya. Ya, ini bukan karena apa-apa. Nah, ini selalu juga saya bawa. Nah, ini pompa kompresor. Ya, ini untuk ngecek tekanan ban sekaligus juga pompa. Oke. Ini kan langsung, ini kan misalnya kita ke roda, ya, ini kan langsung bisa kita cek tekanannya berapa. Nah, langsung kelihatan. Langsung terbaca di situ. Itu berapa? Dia tekanannya berapa PSI kan gitu kan. Nah, yang jadi, normal, yang bagus? Ya, yang bagus sih sebenarnya tergantung bannya. Ya tergantung bannya dia. Ada yang 40, ada yang kemudian 30 gitu. Bisa langsung pompa dia? Ya, bisa. Maaf ini agak jorok dikit. Apa?
tapi itu kebiasaan jadi sopir. Iya benar. Untuk melihat dia bocor apa enggak. Mohon maaf ya, tapi itu memang saya harus bilang begitu. Betul. Nah, ketika kita ada di rest area, salah satu yang selalu saya lakukan adalah ini. Jadi kita ngecek ban ya, semua tekanan ban ya. Kemudian kita juga ngecek baut-baut. Jadi selalu di mobil itu ada kunci ban juga untuk memeriksa baut-baut roda. Oh oke. Jadi nggak kalau di rest area nggak cuma orangnya aja yang yang istirahat, ya kan itu. Mobilnya tapi juga cek. Mobilnya juga cek. Jadi peralatan-peralatan itu kan selalu ada di mobil ya. Kita selalu taruh peralatan-peralatan tuh, misalnya dongkrak juga harus selalu ada. Sini, ya kan? lihat. Tuh, dongkrak tuh selalu ada. Ya, itu harus ada, karena ini kalau kita mobilnya kita tiba-tiba ada garis ganti ban, ya ini mesti ada. Kalau ini tas belanja, supaya tidak keluar uang buat beli plastik. Ya, sip, seru. Seru Mas Roy. Kalau gini-gini emang ya ini karena saya sering narik ya. Ini kan tambahan ya, opsi tambahan nih. Ini kan handle buat towing, buat narik sesuatu. Menarik apa? Ya, kalau menarik yang bening-bening. Kalau menarik yang bening-bening di depan. kan termasuk yang bening. Tadi udah. Maksa kalau yang ini. Enggak lah. Oke. Terus apa lagi Mas Roy? Udah. Ya, biasanya sih cukup itu ya. Ini oli rem. Biasa saya bawa juga. Oh oke. Ya kalau kadang-kadang oli rem tuh kalau kita sering rem di jalan, kecepatan kan kadang-kadang dia habis oli remnya atau berkurang. Nah itu harus kita. Mas Roy sengaja jok belakang dilepas ya? Iya, karena kan memang jarang ada penumpang di belakang, dan supaya kalau ada penumpang di belakang dia bisa reclining. Oh iya, kalau ada jok dia ketahan. Kan ketahan gitu. Dan kalau pas kita bawa barang, dan kalau mau ngeluarin barang-barang kan gampang gitu. Kita mau buka ban serep segala kan jauh lebih mudah kalau nggak ada barang di sini. Oke. Oke Mas Roy. Itulah yang terjadi. Lengkap banget. Ini buat yang tadi radio komunikasi itu ya? Ya, ini buat radio komunikasi. Udah nih, nggak nyesel? Udahan. Mas Roy, ntar kapan-kapan aku mau datang lagi nih. Ada hal lain yang seru dari Mas Roy mau aku kuliti lagi. Boleh lihat koleksinya nggak? Silakan. Ini nih. Ini kendaraan kecil, bisa juga naik ini. Ini juga ada DVR-nya juga. Nah itu. Satu mobil satu. Lihat dong Mas. Dikunci ya? Enggak. Oh enggak. Tuh. Wah kecil banget. Aku naik. Nora. Ini favorit aku nih Mas. Nah, ini favorit aku. Ini SL. Asli. Favorit aku, tapi ya cuman favorit doang.